Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 fikih yang akan memaparkan tentang hitbah. Hitbah secara bahasa berarti permintaan atau lamaran. Secara istilah dalam Islam, hitbah adalah permintaan seorang lelaki kepada wali atau perempuan yang akan dinikahinya untuk menjadi istrinya sebelum akad nikah dilakukan. Artinya, hitbah adalah tahap pra-nikah, bentuk keseriusan seorang laki-laki untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan yang sah. Adapun dalil tentang hitbah, yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang mana artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan atau keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 235. Ayat ini menjelaskan bahwa melamar atau hitbah adalah hal yang diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak melanggar syariat. Adapun hukum hitbah adalah mubah atau boleh, bahkan bisa menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau perzinaan. Dapat dikatakan sunnah bila tujuannya untuk mengenal calon pasangan secara baik. Lalu bisa dikatakan haram jika melamar wanita yang sudah dilamar orang lain secara sah atau yang masih dalam masa iddah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki meminang wanita yang sedang dipinang saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya atau mengizinkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun etika dan adab dalam hitbah, Islam mengajarkan agar proses hitbah dilakukan dengan adab dan menjaga kehormatan. 1. Dilakukan dengan sopan melalui wali atau keluarga perempuan. 2. Tidak boleh berdua-duaan atau khalwat sebelum akad nikah. 3. Boleh melihat calon istri sekedar untuk memastikan keseriusan atau seperti wajah dan tangan sebagaimana sabda Nabi, apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Tidak ada ikatan hukum pernikahan selama belum akad. Artinya, hitbah bukan pernikahan dan kedua pihak belum menjadi suami istri. Adapun tujuan hitbah, tujuan utama dari hitbah adalah menunjukkan keseriusan dalam membangun rumah tangga, memberi waktu kepada kedua pihak untuk saling mengenai secara sopan yang halal, memberi kesempatan keluarga untuk mempertimbangkan kecocokan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hitbah adalah tahap awal menuju pernikahan di mana seorang laki-laki menyatakan niatnya kepada wali perempuan dengan adab dan kesopanan. Islam menganjurkan hitbah agar pernikahan dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang, bukan sekedar hawa nafsu. Namun hitbah tidak menghalalkan hubungan layaknya suami istri hingga akad nikah sah dilakukan. Baik, cukup sekian dan akan dilanjutkan teman kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian nikah. Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketentuan agama. Dalam Islam, nikah juga berarti akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram dengan memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat. Kesimpulan singkat ya, nikah adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah menurut agama dan hukum. Lalu saya selanjutnya akan membahas tentang dalil tentang nikah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, kalau yang di dalam Al-Quran itu terdapat di Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Yang artinya, nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Lalu kalau dalam hadis Nabi SAW itu, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan dan hukum pernikahan. Pertama-tama yaitu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu banyak. Ya, salah satunya itu memenuhi fitrah manusia. Manusia memiliki naluri untuk mencintai dan dicintai. Pernikahan menjadi cara yang halal untuk menyalurkan perasaan dan kebutuhan tersebut. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Dengan menikah, seseorang terhindar dari perbuatan zina dan menjaga kesucian dirinya. Yang tiga, ada mendapatkan ketenangan dan kasih sayang, sakinah, mawadah, warahmah. Yang keempat, melanjutkan keturunan atau regenerasi umat. Melalui pernikahan, lahirlah generasi baru yang melanjutkan perjuangan dan menjaga nilai-nilai Islam. Yang kelima, ada membangun keluarga yang harmonis dan bertakwa. Keluarga menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak-anak agar tumbuh dalam nilai iman dan akhlak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini berbeda-beda. Kalau misal di Islam, yang pertama ada wajib. Nah, wajib ini biasanya bagi orang yang mampu dan khawatir terjerumus ke zina jika tidak menikah. Yang kedua ada sunnah. Sunnah ini bagi orang yang mampu menikah dan tidak takut berbuat dosa jika belum menikah. Yang ketiga ada makruh. Makruh ini bagi yang tidak punya keinginan kuat dan dikhawatirkan tidak mampu menafkahi istrinya dengan baik. Yang keempat ada haram. Haram ini bagi yang berniat menyakiti pasangannya atau tidak sanggup menunaikan kewajiban suami atau istri. Yang terakhir ada mubah. Mubah ini bagi orang yang menikah tanpa motif ibadah khusus, hanya sekedar keinginan biasa. Selanjutnya adalah materi mengenai ketentuan dalam pernikahan. Dalam sebuah pernikahan tentu memiliki suatu rukun dan syarat pernikahan. Di sini saya akan memaparkannya. Yang pertama ada rukun dan syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Sedangkan syarat di sini yaitu hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut. Nah, di dalam pernikahan terdapat 5 rukun. Yang pertama yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sigot atau ijab dan qabul. Yang pertama ada calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagai menjadi seorang calon suami. Yang pertama yaitu calon suami benar-benar seorang laki-laki. Yang kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, karena sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, tidak terpaksa atau tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Lalu selanjutnya calon suami diketahui identitasnya, baik nama, keluarganya, pekerjaannya, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu tidak sedang melakukan ihram. Kemudian selanjutnya yaitu calon istri. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagai menjadi seorang calon istri. Yang pertama yaitu benar-benar seorang perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, jelas identitasnya, diketahui nama, keluarganya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram atau sedang tidak dalam masa iddah. Kemudian yang ketiga yaitu wali. Adapun syarat menjadi seorang wali yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, bukan seorang budak. Yang selanjutnya yaitu laki-laki. Disarankan tidak sah kalau walinya itu seorang perempuan. Lalu adil, bukan orang yang fasik. Kemudian ada urutan wali, dari laki-laki yaitu ada
bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara saya, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, dan anak laki-laki dari paman. Kemudian ada bagi perempuan, yaitu sebagai berikut. Kalau misalnya tidak ada wali di pihak perempuan, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau KUA. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat menjadi 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi di sini sebagai menjadi saksi yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Yang pertama yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, kemudian adil, bukan orang yang fasik. Selanjutnya ada sigot, ijab, dan qabul. Adapun syarat dalam ijab dan qabul yaitu sebagai berikut. Ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya antara pelafalan ijab dengan qabul atau penerimaan itu tidak terlalu lama. Langsung bersambung, tidak ada boleh jeda sama sekali. Karena khawatirnya tidak akan sah dalam pernikahan tersebut. Lalu yang kedua, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah si fulan dalam waktu sebulan. Tidak boleh seperti itu, karena pernikahan adalah hubungan yang terjalin untuk selamanya. Lalu yang ketiga, lafaznya jelas. Maksudnya, lafaznya jelas ini tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Lalu yang keempat, ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij atau turunannya yang semakna. Lalu yang kelima, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi dalam ijab qabul ini diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa apapun selain bahasa Arab itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak diboleh dinikahi. Dalam pernikahan tentu ada orang-orang yang tidak diperbolehkan dinikahi, yaitu adalah orang-orang yang mempunyai mahram. Apa saja orang-orang yang mempunyai mahram tersebut? Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu ada orang yang senasab atau keturunan. Contohnya seperti ibu kandung dan seterusnya ya ke atas, seperti nenek, buyut dan lain-lain. Lalu yang kedua anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah seperti cucu dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada saudara perempuan sekandung, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Lalu ada yang kedua yaitu rodoah atau sepersusuan. Contohnya seperti ibu yang menyusui. Saudara yang kedua yaitu saudara perempuan sepersusuan. Yang ketiga ada ikatan pernikahan. Contoh-contohnya tuh seperti yang pertama tuh ada mertua, ibu dari istri. Yang kedua anak tiri. Yang ketiga istri dari ayah. Dan yang keempat istri anak laki-laki atau menantu. Lalu yang kelima dinikahi keduanya. Itu contohnya seperti saudara perempuan dari istri, saudara sepersusuan istri, atau bibi dari istri, keponakan perempuan dari istri. Nah, hal dari keempat tersebut itu dilarang atau tidak diperbolehkan untuk kita nikahi. Kemudian selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu adanya hak-hak yang harus dipenuhi suami istri. Di antara lainnya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan. Seperti dalam surah At-Talaq ayat 6. Lalu yang kedua memberi nafkah istri menurut kemampuan suami. Yang ketiga berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik, yaitu dengan cara yang baik dan dari penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri. Yang keempat, sebagai seorang suami perlu menjadi seorang pemimpin keluarga, membimbing keluarga, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota dengan penuh tanggung jawab.
Yang kelima yaitu membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi tugas istri itu tidak terlalu, maksudnya jadi tugas suami istri ini tuh selalu saling berkaitan ya, tidak ada salah satu beban di antara mereka. Contohnya seperti istri yang menyapu, itu tuh kewajiban suami istri, tidak kewajiban istri saja, karena merawat, memelihara, dan mendidik putra-putrinya itu adalah kewajiban bersama, bukan kewajiban salah satu dari seorang. Selanjutnya adalah kewajiban seorang istri kepada suami. Yang tadi yang saya jelaskan mengenai kewajiban suami kepada seorang istri. Selanjutnya itu kewajiban istri kepada suami diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, istri itu boleh tidak patuh kepada seorang suaminya. Lalu yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suami berada di rumah ataupun sedang di luar rumah. Kemudian yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi seorang istri. Yang keempat, memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Kemudian ketentuan pernikahan yang selanjutnya yaitu mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihla atau sodak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hasni dalam Kifayah al-Akhyar fi Hilghayah al-Ikhtisar menjelaskan bahwa walaupun menyebutkan mahar dalam akad nikah sunnah hukumnya, tetapi wajib diberikan oleh laki-laki dalam sebuah pernikahan. Untuk besaran dalam mas kawin atau mahar itu ditentukan oleh pasangan calon suami istri tersebut. Tidak ada batasan dalam mahar dalam mas kawin ya, karena mas kawin itu tuh berupa barang, benda atau uang sekalipun yang memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai mahar pernikahan. Kemudian selanjutnya yaitu walimatul urs, atau yang bisa kita sering disebut yaitu resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Nah, apa sih hukumnya dalam mengadakan resepsi pernikahan ini? Menurut Mustafa Dib al-Bugha dalam kitab Al-Tazib fi Adillah Matan Al-Ghayyah wa Al-Takrib, hukum melakukan resepsi pernikahan atau walimatul urs itu adalah sunnah dan wajib. Hukumnya untuk memenuhi undangan tersebut. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita diundang dalam sebuah acara pernikahan, kita itu wajib untuk datang dalam pernikahan tersebut, kecuali kalau kita terdapat uzur atau halangan. Nah, tujuannya apa untuk melakukan walimatul urs ini? Yaitu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagai dengan sesama. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pernikahan dalam hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lalu pernikahan sah jika dicatat oleh petugas pencatat nikah yaitu PPN. Lalu ada batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Lalu ada tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Lalu ada hikmah pernikahan dalam Islam.
yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lalu ada membentuk keluarga bahagia dan saling menyayangi, lalu ada mendapatkan generasi penerus yang sah, lalu ada mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina, lalu ada terjadinya tali silaturahmi antar keluarga.